bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mata kuliah Disaster Recovery Plan, dan pada kali ini kami mengambil judul Studi Kelayakan Disaster Recovery Plan pada Infrastruktur Server Plan PT Sentrotech JIT Bintan. Namun sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kami akan perkenalkan dulu nama kami. Nama saya Singkat Sinaga, NIM 3219-606. Nama saya Yusuf Roni Jabaranto Sringoringo, NIM 3219602. Dan saya Helena Ikulan dengan NIM 3219605. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini pendahuluan ataupun latar belakang. Teknologi dalam konteks teknis dapat diartikan sebagai sekumpulan infrastruktur untuk mendukung pengolahan informasi. Pada bidang teknologi informasi, penyebab dapat lebih spesifik, misalnya kegagalan infrastruktur, kekeliruan operator, hingga serangan virus. Tingginya ketergantungan organisasi pada infrastruktur teknologi informasi menyebabkan perlunya dipertimbangkan DRP di bidang infrastruktur server. Pada penelitian ini dilakukan studi kelayakan DRP pada infrastruktur server dengan studi kasus infrastruktur server pada PT Sentrotech JIT Bintan. Studi kasus dilakukan dengan menginventarisir kondisi infrastruktur server serta mengamati tingkat ketergantungan manajemen dan proses bisnis di PT Sentrotech JIT Bintan terhadap infrastruktur server. Inventarisasi kondisi infrastruktur server juga menunjukkan belum adanya tendensi dan kesiapan dalam menghadapi bencana. Hasil akhir penelitian merekomendasikan perlunya disiapkan sebuah DRP untuk infrastruktur server untuk membantu pihak manajemen menyelamatkan informasi penting di saat terjadi bencana. Kemudian tujuannya, Disaster Recovery Plan pada infrastruktur server plan bertujuan untuk menghindari potensi kerugian akibat bahaya, menjamin dukungan dan bantuan pada korban bencana, serta melakukan pemulihan secara cepat dan efektif. Manajemen bencana dengan model disaster cycle atau disaster continuum menjelaskan proses yang terus-menerus di mana pemerintah, bisnis, dan civil society menyusun rencana untuk mengurangi dampak bencana, bereaksi saat dan setelah bencana, serta mengambil berbagai langkah untuk pemulihan setelah bencana terjadi. Kemudian, di era yang serba digital saat ini, hampir semua data disimpan di dalam sebuah media penyimpanan yang selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi. Kemajuan teknologi, khususnya jaringan komputer, mengakibatkan semakin mudahnya dan murahnya perangkat-perangkat pendukung untuk memberi layanan komunikasi. Restore data adalah proses penting setelah backup. Backup akan menjadi sia-sia bila proses pengembalian dan perbaikan data sistem sulit dilakukan. Dan selanjutnya teman saya akan menjelaskan untuk judul-judul selanjutnya. Landasan teori. Seperti umum diketahui, teknologi informasi merupakan salah satu kebutuhan mendasar hampir di semua sektor bisnis. Disadari atau tidak, hampir semua sektor bisnis mempercayakan informasi penting perusahaan pada sederetan peralatan teknologi informasi atau lazim kita sebut dengan server. Tetapi tingginya tingkat ketergantungan ini jarang sekali disertai dengan kesadaran akan adanya ancaman kerusakan infrastruktur pada server yang digunakan, yang umumnya terjadi secara tidak terduga, baik akibat perang, pengaruh dari lingkungan internal maupun eksternal, baik yang disengaja maupun tidak yang disengaja. Analisis. Server yang dimiliki PT Sentrotech mampu membuat semua data dalam satu ruang. Mekanisme pemeliharaan server dibagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan intermediate yang meliputi perawatan peralatan server seperti router, switch, dan lain-lain, dan lapisan end user yang meliputi perawatan kabel, konektor, hingga komputer yang digunakan oleh end user. Antivirus dipasang pada komputer yang digunakan karyawan.
mekanisme antisipasi recovery tidak disiapkan dengan baik, ditandai dengan tidak adanya DRP dalam mekanisme yang jelas untuk proses backup dan record server. PT Sentrotech mengimplementasikan berbagai sistem informasi dan aplikasi pada server komputer. Hal ini disebabkan tingginya kebutuhan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mendukung kelancaran proses bisnis perusahaan. Saya akan lanjutkan dalam pokok pembahasan. Disaster recovery planning adalah perencanaan untuk pengelolaan secara rasional dan cost efektif bencana terhadap sistem informasi pada PT Sentrotech JIT Bintan. Di dalamnya terdapat aspek catastrophe information system. Namun runtuhnya sistem informasi itu sendiri merupakan bencana terhentinya kegiatan sehari-hari karena kehilangan informasi. Tujuan dari disaster recovery planning adalah meminimalkan risiko dan optimalisasi kesinambungan entitas dalam menghadapi risiko bencana. Dengan memahami konsep DRP, maka dapat dikembangkan solusi-solusi teknis dalam pemulihan bencana. Solusi yang dilakukan PT Sentrotech Bintan dalam menerapkan DRP pada server yang ada dalam perusahaan untuk menunjang kelancaran manajemen, yaitu dengan 1. Tim perencanaan disaster recovery plan atau DRP bertemu dengan tim IT membahas antara lain seperti internal elemen, aset eksternal hingga keterlibatan pihak ketiga. Yang kedua, mengetahui dokumen-dokumen terkait jaringan yang akan digunakan dalam disaster recovery plan. Yang ketiga, mengidentifikasi vendor atau pihak ketiga untuk diajak kerjasama serta melakukan penelitian keunggulan dan pengalaman perusahaan tersebut. Memilih perusahaan yang menyediakan garansi dan telah tersertifikasi, terutama mengenai keamanan data. Yang keempat, mempersiapkan IT disaster recovery plan yang ditujukan untuk sistem dan jaringan yang paling vital atau kritis. Dan yang kelima, melakukan uji coba dengan membuat simulasi bencana yang mengharuskan memulihkan data. Yang terakhir adalah menjadwalkan secara berkala peninjauan atau audit terkait disaster recovery plan. Ini adalah kesimpulan. Yang pertama, disaster recovery plan di bidang teknologi informasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan bisnis setelah terjadinya bencana. Untuk mempertahankan semua pihak yang terlibat pada bisnis tersebut, termasuk konsumen dan pelaku bisnis itu sendiri. Yang kedua, penyusunan DRP merupakan studi awal untuk menentukan DRP yang paling optimal yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi serta manfaat yang diharapkan oleh organisasi dari DRP tersebut. Tingginya biaya dan usaha yang harus dilakukan oleh organisasi dalam penyusunan dan penerapan DRP membuat organisasi menghadapi kendala yang tidak ringan dan perlu penetapan skala prioritas yang tepat sesuai dengan strategi bisnis dan kemampuan organisasi. Yang ketiga adalah studi kasus pada infrastruktur server komputer PT Sentrotech JIT Bintan menghasilkan beberapa temuan yang kontradiktif, yaitu tingginya tingkat ketergantungan para pengguna terhadap layanan jaringan komputer, tetapi rendahnya tingkat pengetahuan pengguna dalam pengamanan data dari bencana. Pihak pengelola jaringan komputer organisasi juga tidak memiliki rencana dan mekanisme yang jelas untuk menghadapi bencana, khususnya yang terkait dengan bencana skala kecil pada jaringan komputer seperti serangan virus, serangan hacker, kegagalan hardware, atau gangguan infrastruktur seperti terputusnya listrik, kebakaran, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan kami pada materi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.